amla yumli imla'an. Yang mana secara etimologi atau yang biasa disebut dengan secara bahasa, imla itu adalah Allahu 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 Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa qala aidan nun wal qalami wa ma yasturun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan sehat wal afiyah. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minadh dhulumati ilan nur, yaitu dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Dan juga beliaulah yang telah membawa kita minal jahilina ilal ilmiyah, yaitu dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yakni adanya Islam wal iman yang sama-sama kita rasakan pada kesempatan kali ini. Baiklah, ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada saat ini saya akan memberikan suatu materi atau ilmu, yaitu tentang imla wa tahsinul khat. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita langsung saja akan memasuki materi tentang imla wa tahsinul khat. Pertama-tama, alhamdulillah, boleh silakan siapkan bukunya bagi yang mau tulis juga, karena kita akan memakai media papan tulis. Siapkan buku dan alat tulisnya, kita sama-sama belajar. Oke, langsung saja. Imla wa tahsinul khat. Kita akan membahas yang pertama, yaitu imla. Oke, imla. Jadi karena imla ini berasal dari bahasa Arab, yang mana asalnya itu adalah jadi imla itu berasal dari bahasa Arab, ya, yaitu asalnya adalah amla yumli imla'an. Kalau dalam pondok ini dinamakan tasrif, ya, atau sorof, ya, amla yumli imla'an. Yang mana secara etimologi atau yang biasa disebut dengan secara bahasa, imla itu adalah dikte, ya, atau menyambung. Dikte secara bahasa atau menyambung. Nah, kemudian menurut istilah itu adalah menyalin perkataan seseorang dan juga kepada yang pendengar, sehingga apa yang disalin itu sesuai apa yang diucapkan oleh gurunya, misalnya. Nah, gitu, ya. Itu pengertian tentang imla, yaitu mendikte atau menyalin tulisan yang diperdengarkan. Nah, secara intinya seperti itu, ya. Contohnya misalnya ada guru menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian siswa menyalinnya tulisan apa yang didengar oleh gurunya tersebut. Nah, gitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Jadi imla ini sangat berkaitan sekali dengan ilmu agama Islam, karena ini juga ilmu Islam, dan juga sangat berkaitan dengan, yaitu yang pertama yaitu bahasa Arab dan Al-Quran, yang mana Al-Quran juga berbentuk bahasa Arab, gitu, ya. Jadi sebelum kita melanjutkan membahaskan tentang imla ini, karena kita membahas tentang Al-Quran, jadi pada zaman Rasulullah SAW itu terdapat sekitaran 40 sekretaris Rasulullah. Maksudnya sekretaris apa?
untuk menulis ayat-ayat Al-Quran ketika para hufazul Quran atau penghafal-penghafal Quran pada waktu itu wafat di suatu peperangan. Nah, makanya untuk menjaga kualitas ya atau kuantitas dari isi di dalam Al-Quran itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada sahabat-sahabat yang sudah mahir dalam bidang menulis, yaitu menulis Al-Quran. Nah, pada saat waktu itu, pada zaman Rasulullah itu, yang telah dibukukan Al-Quran itu adalah merupakan pada masa Utsman bin Affan, dan sahabat yang terkenal menulis Al-Quran itu adalah Zaid bin Sabit. Nah, jadi mempelajari imla itu sangat penting karena apa? Untuk menjaga kualitas ya, kualitas dari apa yang kita tulis, apalagi di Al-Quran ya. Kenapa Al-Quran ditulis kembali ketika para hufaz itu wafat atau meninggal dunia? Karena untuk menjaga. Nah gitu ya. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan inna nahnu nazzalna adzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan, kata Allah, adzikra, peringatan atau Al-Quran, dan sesungguhnya juga kami akan menjaganya. Nah, jadi Al-Quran itu sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk diwariskan kepada kita umat Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita telusuri lagi ayat tadi, yaitu inna nahnu nazzalna adzikra wa inna lahu lahafidun, ada dua tafsir yang menjelaskan bahwa yang pertama dari tafsir Quraisy Shihab, yang mana lafaz inna tadi, inna nahnu, kenapa Allah memakai lafaz inna bukan ana gitu ya? Karena di tafsir Quraisy Shihab itu memberikan penjelasan bahwa biar agar dakwah Nabi itu tetap berjalan. Nah, makanya juga disebutkan kami. Jadi ada hubungannya dengan Allah dan juga Nabi Muhammad untuk terus berdakwah dengan apa? Ya dengan Al-Quran. Karena kenapa? Karena waktu itu Al-Quran adalah sumber kehidupan pada waktu itu. Nah, oke, baik. Yang kedua dari tafsir Jalalain ya, disebutkan kenapa memakai inna nahnu ya di situ lafadznya. Karena untuk menguatkan atau dalam bahasa disebutkan yaitu mentaukidkan, menguatkan dari lafaz inna tadi. Ya, sesungguhnya kami telah benar-benar menurunkan Al-Quran. Nah, gitu ya. Itu dari kedua tafsir yang saya dapatkan, bahwa memang Al-Quran itu tidak bisa ditandingi ya dari kitab-kitab lainnya. Oke, jadi itu alasannya kenapa kita harus mempelajari imla, dikte ya, gitu ya. Nah, kemudian melanjutkan dari tadi bahwa Al-Quran itu tidak bisa diubah oleh siapapun dalam bentuk apapun. Nah, baik itu dalam pengurangan, penambahan ataupun perubahan dari katanya. Karena Al-Quran itu merupakan wahyu Allah, kalamullah, Allah yang langsung berkata melalui diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya ketika ada seorang sahabat waktu itu ingin membuat Al-Quran yang semisal dengan Al-Quran, mereka tidak bisa. Setahu saya ada itu menyebutkan al-fil ya, wal udhni kabir, kemudian wa anfuhu tawil. Nah, gitu. Jadi sahabat membuat semisal Al-Quran, tapi itu tidak bisa. Tidak bisa. Karena Al-Quran tidak bisa ditandingi dengan kitab-kitab lainnya. Makanya diturunkanlah Al-Quran yang berbunyi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, turunlah ayat itu tadi yang artinya adalah wa in kuntum fi raibin, jika kalian semua fi raibin, dalam keraguan atau masih sangsi, bimbang, mimma nazzalna, dari apa-apa yang telah kami turunkan, kata Allah, ala abdina, atas hamba-hamba kami, yaitu umat Islam kita ini. Kemudian kata Allah apa? Faktu, maka datangkanlah. Dalam tafsir lainnya itu disebutkan buatlah gitu ya, bisuratin min misli, satu surah saja min misli dari semisal Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ayat tadi, wad'u syuhada'akum, dan ajaklah. Syuhada itu dalam artinya itu disebut dengan bisa saksi, bisa penolong. Nah, dan ajaklah penolong-penolongmu, saksi-saksimu, dan juga pengikut-pengikutmu, kata Allah waktu itu ya, karena mereka ragu ingin membuat Al-Quran yang semisal dengan itu. Kemudian dilanjutkan dengan ayatnya min dunillah, tapi ingat jangan mengajak selain Allah, gitu ya. Ajak pengikutmu, jangan ajak selain Allah. In kuntum shadiqin, di ayat selanjutnya, jika kamu benar-benar orang yang bisa membuat Al-Quran itu sendiri.
in kuntum shadiqin. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ayat selanjutnya. Apa ayat selanjutnya? Yaitu fa illam taf'alu, dan jika kalian tidak bisa membuatnya. Nah, ya, ini merupakan suatu pertanyaan ya. Fa illam taf'alu, dan jika kalian tidak bisa membuat satu surah itu yang semisal dengan Al-Qur'an, kemudian dilanjutkan lagi walan taf'alu, kata Allah. Tetapi kalian tidak akan bisa. Nah, ada pertanyaan dan juga ada pernyataan di situ ya. Nah, fa illam taf'alu, ya, jika kalian tidak bisa membuat satu surah itu yang semisal dengan Al-Qur'an, walan taf'alu, maka Allah sudah pastikan tidak akan bisa kamu akan membuat Al-Qur'an itu. Nah, gitu ya. Kemudian fattaqun narul lati, ya. Maka fattaqun nar itu disebut, kalau dalam selain itu kan disebutkan takwa, tapi di sini disebutkan takut. Nah, fattaqun narul lati, dan takutlah kalian kepada api neraka allati yang waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia, wal hijarah, dan batu. Uiddat lil kafirin, yang mana itu semua disiapkan untuk orang-orang kafir. Nah, maksudnya orang-orang kafir yang masih tidak percaya dengan kualitas dari Al-Quran, baik itu dari segi katanya, maknanya, dan tafsirnya, dan lain sebagainya. Baik, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi penjelasan tentang imla atau belakangnya ya. Pengertiannya juga imla menurut bahasa dan juga menurut istilah. Nah, jadi untuk melanjutkan ke materi selanjutnya, insya Allah materi selanjutnya itu yaitu tentang segi jenis-jenis imla, kemudian tujuannya, dan juga macam-macamnya imla itu apa saja sih. Nah, jadi untuk bab ini kita cukupkan saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk ikhwafillah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun ikhwafillah berada, dan kita akan melanjutkan ke episode selanjutnya. Baik, cukup segini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya wa afikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah